kondisi masyarakat Jawa sebelum berkembangnya Islam. Yang kedua, menganalisis peran Wali Songo, maaf ini typo ya, yang bikin ada typo. Menganalisis peran Wali Songo dalam penyebaran Islam. Yang ketiga, memahami strategi dan metode dakwah yang damai dan bijaksana dan tanpa paksaan. Yang terakhir itu ini seharusnya ada M-nya, typo lagi nih. Meneladani nilai dakwah seperti toleransi, kesederhanaan, dan kemudian sosial. Nah, sama-sama aku materinya kali ini kita nonton. Kalian tahu Nadira Omara? Tahu. Ada yang tahu? Ada. Iya, kita nonton Nadira Omara. Akunya udah ada penjaringan akunya. Ada. Sebenarnya maksudnya kalau ini nggak ada sebenarnya masih ada Allah yang sangka sama Nanti ada part-part di mana aku berdiri dan aku akan bertanya kalian. Kalian harus fokus nontonnya. Yang bisa jawab pertanyaan aku dapat hadiah. Oke? Kedengeran nggak? Yang belakang kedengeran? Selamat menonton dan selamat fokus. Nanti aku akan tanya kalian sebagai Wali Songo. Era dan pembelaan Songo wali saya membuat masyarakat yang dulunya menganut kepercayaan Buddha secara perlahan-lahan menjadi menganut agama Islam. Dan yang membuat kisah Wali Songo ini menarik sekali adalah para wali itu berdakwah dengan cara mengkombinasikan ajaran Islam dengan kebudayaan masyarakat lokal. Jadi para wali ini nggak berbuka pendatang, ayo semua masuk Islam yang kayak gitu. Mereka membawakan diri dengan masyarakat terlebih dahulu, dan setelah masyarakat ini merasa nyaman sama mereka, barulah mereka mengajarkan ajaran Islam. Halus sekali lah buat cara para wali ini berdakwah tanpa paksaan sama sekali. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah request dari dulu. Dan ini bagus karena semua informasi yang mendapatkan di sini kami survei dari beberapa artikel dan juga beberapa video-video di YouTube yang kami rangkum menjadi satu. Jadi kalau misalnya ada informasi yang kurang lengkap atau kurang jelas atau misalnya yang kurang tepat, boleh kalian perbaiki tambahnya di kolom komentar di bawah ya. Sekarang penasaran kan dan bisa selengkapnya, jadi tanpa kelamaan langsung masuk aja ke ceritanya ya. Oke? Nggak tahu. Let's go.
Wali Songo itu berasal dari dua kata, wali dan songo. Wali ini berarti orang yang ditugaskan, sedangkan kata songo berawal dari bahasa Jawa yang berarti 9. Nah, dengan demikian wali songo ini artinya 9 tokoh penting atau 9 ulama yang ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Nah, kisah munculnya wali songo di Nusantara ini, Wak, bermula ketika para pedagang Islam dari berbagai belahan dunia singgah ini ke pesisir Pulau Jawa pada abad ke-7 Masehi. Nah, pada saat itu para pedagang-pedagang dari belahan dunia ini tidak hanya melakukan aktivitas jual beli aja, Wak, tapi mereka juga mengenalkan agama Islam kepada penduduk sekitar. Tapi di sini mereka ini baru mengenalkan Islam dari kulitnya aja, Wak, ya, belum sampai tahap berdakwah secara mendalam kayak gitu. Kenapa kayak gitu, Nadia? Ya karena para penduduk Pulau Jawa pada masa itu masih menganut ajaran agama Hindu. Coba artinya wali apa? Artinya sama? Dan juga agama Buddha yang memang sangat kuat kali. Dari pertama pedagang-pedagang datang itu udah pernah tuh dengar selentingan soal Islam ya kan. Dan terus seiring berjalannya waktu, tepatnya pada abad ke-14, barulah inilah rombongan ulama yang datang dari berbagai dunia. Ada dari Turki, Persia, Arab, dan juga Palestina datang juga lagi ke Pulau Jawa. Tadi pedagang, sekarang rombongan ulama. Sesampainya di Jawa, disitulah mereka melakukan dakwah untuk bisa menguatkan ajaran Islam yang memang sudah sekilas dikenal oleh penduduk nih. Yang dibawa dari para pedagang itu kan mereka tahu ada agama Islam, ada agama Islam, ada agama Islam. Waktu rombongan ulama datang, nah mereka inilah yang akan mendalami soal Islam. Kehadiran rombongan ulama itu yang nanti menjadi cikal bakal dari wali songo ini. Tapi perlu digarisbawahi juga ya bahwa sebenarnya ulama yang mendakwahkan Islam pada masa itu tidak cuma 9 wali ini aja. Wakilnya ada banyak sekali wali-wali lain yang juga mendakwahkan Islam di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan dari sekian banyaknya wali-wali tadi ada itu beberapa di antaranya yang memiliki fokus untuk berdakwah di wilayah Jawa. Dan mereka inilah yang kemudian dikenal sebagai wali songo. Jadi wali songo ini khusus di Pulau Jawa aja lah ya. Jadi Pulau Sumatera beda, Kalimantan beda, Sulawesi beda, pokoknya kayak gitu loh. Kalau silakan juga tertarik mau tahu selanjutnya, pokoknya di bawah tolong dikalikan. Nah tapi walaupun 9 wali ini semuanya berdakwah di Pulau Jawa, sebenarnya mereka ini tidak hidup di zaman yang sama. Mereka merupakan tokoh-tokoh yang berasal dari lintas generasi. Jadi konsepnya ini sebenarnya mirip seperti para nabi kita lah, dimana tidak semuanya nabi hidup di masa yang sama ya kan. Tapi meskipun tidak semua dari mereka ini hidup di periode yang bersamaan, kesembilan wali ini pun memiliki keterkaitan satu sama lain. Keterkaitan gimana tuh dia? Jadi wali yang satu dengan wali yang lain ini biasanya ada yang memiliki hubungan darah, wah bapaknya jadi wali, anaknya juga jadi wali. Atau ada juga nih yang di antara para wali tersebut yang memiliki hubungan antar guru dan murid. Gurunya jadi wali, nanti muridnya juga jadi wali. Gitu ya. Pokoknya secara garis besar para wali songo ini menyebarkan ajaran Islam dengan beberapa cara, wali itu melalui pendidikan agama di pesantren, melalui pernikahan dengan putri-putri raja. Jadi anaknya rajanya dinikahin, terus diislamkannya itu bersama keluarganya. Dan juga melalui kesenian, di mana wali songo membuat sebuah karya seni yang juga disisipi nilai-nilai Islam. Nah, melalui ketiga cara ini, wali songo ini bisa mengambil hati masyarakat dan kemudian berhasillah itu mengislamkan mereka juga. Berkat peranan penting tersebut, setiap tokoh wali songo ini diberilah itu gelar Sunan, di mana gelar itu merupakan panggilan hormat yang setingkat dengan panggilan kepada seorang raja. Dan sebagai tokoh yang berhasil mengislamkan banyak orang, para wali ini tentunya mengalami banyak sekali tantangan yang berbeda-beda. Karena wajar menyebarkan Islam kok Rasulullah aja bukan main lagi cobaannya. Nah penasaran kan siapa aja nih 9 wali songo ini kan? Gimana cerita hidupnya, gimana perjalanan mereka? Masuk kita waktu bahas satu-satu ya. Dan jadi juga seperti yang aku bilang tadi, wali songo ini berfokus untuk berdakwah di Pulau Jawa. Nah penyebarannya ini beda-beda, Wak. Ada 5 wali di Jawa Timur, 3 wali di Jawa Tengah, dan 1 wali di Jawa Barat. Tapi kebetulan mereka kayak bilang tadi tidak secara bersamaan dan tidak urut berdasarkan wilayahnya juga, Wak. Nah pengurutan wali songo dari nomor 1 sampai nomor 9 ditulis berdasarkan masa dakwah mereka
Majapahit. Nah, beliau ini pertama kali mendarat di Desa Lerang, Wak. Lerang Peleran, ya kayak itulah momen menurut saya. Yang penting di Desa Lerang, Kabupaten Gresik. Sehingga beliau juga dikenal dengan nama Sunan Gresik, yang berarti sosok yang sangat-sangat dihormati di Gresik. Sosok Sunan Gresik ini bisa dibilang bukan wali biasa loh, Pak. Kenapa? Karena beliau masih memiliki garis keturunan langsung dari Rasulullah SAW, tepatnya keturunan ke-22. Syekh ke Gresik, dapatlah julukan Sunan Gresik kan. Inilah Sunan pertama. Kontribusi Sunan Gresik pada persebaran ajaran Islam di Jawa yang gak langsung, wahai umat, saya datang ke sini untuk membawa ajaran Islam, ikutlah dengan saya. Kalau tidak gitu lah, persebaran ajaran Islam di sana justru berkurang ketika Sunan Gresik menawarkan sebuah bantuan nih kepada Raja Majapahit. Nah, jadi ceritanya pada masa itu, Kerajaan Majapahit ini sedang dilanda bencana kelaparan yang sangat parah. Akibat apa? Akibat terjadinya perang saudara atau dikenal dengan perang Parakrek. Nah, melihat Kerajaan Majapahit dan rakyatnya dalam kondisi kelaparan, Sunan Gresik pun akhirnya berinisiatif untuk menghadap Raja Majapahit. Pada saat itu beliau bilang, wahai Raja, aku bisa membantumu keluar dari masalahmu apabila kamu mau dibantu. Kata Sunan Gresik. Meski awalnya merasa enggak, Raja Majapahit pun akhirnya setuju nih. Sang raja pun menjawab, wahai orang asing, aku akan senang jika engkau bisa membantu, kan? Nah, setelah tawaran yang disetujui nih, Pak, Sunan Gresik pun betulan langsung membantu dengan cara membangun bendungan atau saluran irigasi untuk bisa mengaliri sawah-sawah yang sedang dilanda kekeringan itu. Nah, berkat upaya tersebut, sawah-sawah yang tadinya dalam kondisi gersam secara perlahan-lahan menjadi tumbuh subur nih, sehingga menghasilkan beras dalam jumlah besar. Nah, melihat keberhasilan dari Sunan Gresik ini, Pak, para pembesar Kerajaan Majapahit beserta rakyatnya pun jadi langsung menaruh rasa hormat kepada Sunan Gresik kan. Dan tepat di situlah baru nih Sunan Gresik pun memperkenalkan dirinya sebagai seorang ulama dan mulai berdakwah tentang ajaran Islam kepada mereka semua. Nah, selain berdakwah, Sunan Gresik juga memperlakukan rakyat jelata dengan sangat baik dan sopan. Wah, di sini tuh beliau ingin menunjukkan bahwa ajaran Islam ini berbeda loh dengan ajaran lain yang memiliki sistem kasta gitu. Nah, dimana Islamnya memperlakukan orang sama-sama aja setara. Dan ternyata cara tersebut juga cukup efektif sekali karena banyak di antara rakyat jelata yang kemudian menjadi pengikut beliau. Wah, dan upaya beliau juga tidak ditentang oleh Kerajaan Majapahit. Memang betul juga apa yang dilakukan sama Sunan Gresik kan. Wah, dapat simpati yang ada. Makin banyak lagi pengikut Sunan Gresik kan. Nah, setelah pengikutnya menjadi semakin banyak, Sunan Gresik pun kemudian mendirikan sebuah tempat pembelajaran Islam atau semacam pondok pesantren gitu lah, di sekitar kawasan Kerajaan Majapahit. Dan diperbolehkan juga sama Raja, Wah. Dan dari pondok pesantren itulah, Wah, kemudian melahirkan banyak ulama penerus atau wali-wali yang mendakwahkan agama Islam di berbagai wilayah di Pulau Jawa. Sunan Gresik menjadi pengasuh utama di pondok pesantren tersebut sampai kemudian beliau wafat pada tahun 1419 Masehi. Itu Sunan pertama, wali pertama, Sunan Gresik. Oke? Nah, coba hari yang kedua bernama Coba Sunan Gresik mendapatkan simpati
419 sebelum Masehi atau Masehi itu. Nah. Masehi. 1419 Masehi. Ya, lanjut. Rahmatullah yang merupakan anak dari Sunan Gresik. Jadi ceritanya 13 tahun sebelum Sunan Gresik ini datang ke Pulau Jawa, Sunan Gresik ini pernah pergi ke kerajaan Champawat di Vietnam dan juga berhasil mengislamkan Raja Champa. Nah, selain mengislamkan Raja Champa, beliau ini juga menikahi putrinya raja tadi yang bernama Dewi Chandrawulan. Nah, dari pernikahan tersebut Sunan Gresik pun dikaruniai seorang anak laki-laki, dikasih nama inilah Raden Rahman. Nah, tapi setelah menikah, Sunan Gresik ini memilih untuk melanjutkan dakwah Islamnya ke Pulau Jawa tanpa membawa anak dan istrinya. Nah, di sisi lain setelah tumbuh dewasa, Raden Rahman pun ingin mengikuti jejak sang ayah untuk bisa mendakwahkan agama Islam di Pulau Jawa. Akhirnya Raden Rahman pun memutuskan lagi ini juga ke Jawa. Nah, sesampainya di Jawa, Raden Rahman pun mendirikan juga sebuah pondok pesantren di daerah Ampel Delta di Surabaya. Makanya itulah beliau ini juga dikenal dengan nama Sunan Ampel. Nah, selama menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, Sunan Ampel ini sempat menghadapi perbedaan budaya pastinya. Di mana ceritanya pada saat itu Sunan Ampel yang notabene kan bukan orang Jawa nih, Pak, menginginkan agar kebiasaan masyarakat lokal seperti mengadakan syukuran itu lebih baik ditinggalkan saja karena kebiasaan itu dianggap syirik oleh beliau. Tapi nah disinilah Sunan Ampel itu kemudian diingatkan tuh sama ulama-ulama yang lain yang ada di sana. Wahai Sunan Ampel, janganlah kamu tiba-tiba muncul dan mengubah kebiasaan masyarakat. Sudahlah, biarkan saja. Apabila kamu ingin dakwahmu berhasil. Nah, setelah mendengarkan saran itu, Sunan Ampel pun akhirnya membatalkan niat nyawa. Beliau lalu memutuskan untuk berdakwah dengan cara membaurkan diri dulu nih dengan budaya masyarakat lokal, ya kan? Nah, peran Sunan Ampel dalam menyebarkan Islam di Jawa ini pokoknya bisa dibilang cukup signifikan kelewat karena beliau diketahui terlibat dalam pendirian kerajaan Islam pertama di Jawa, yaitu apa? Ingat kan? Kerajaan Demak. Beliau salah satu mendirikan kerajaan Islam pertama di Jawa ini pada tahun 1479. Dan selain itu Sunan Ampel ini juga berhasil memperluas ajaran Islam dengan cara menikahi seorang putri dari kerajaan Brawijaya, pemerindik yang bernama Nyai Ageng Manila atau dikenal dengan nama Dewi Chandrawati. Nah, dari pernikahan itu beliau dikaruniai dua orang putra yang kelak menjadi wali juga seperti dirinya, yaitu Sunan Bonang dan Sunan Raja. Nah, kita masuk nih ke wali ketiga ya, anak tertuanya Sunan Ampel. Wali ketiga adalah Raden Maulana Makrur Ibrahim atau Sunan Bonang. Seperti yang aku bilang tadi, Sunan Bonang ini merupakan anak sulungnya dari Sunan Ampel. Ketika dewasa, beliau diberikan tugas oleh ayahnya untuk mendakwahkan agama Islam juga. Dan by the way, Sunan Bonang ini memiliki satu fakta unik di mana nama beliau ini Sunan Bonang ini bukan karena beliau berdakwah di wilayah namanya Bonang, bukan. Bonang itu bukan nama tempat, bukan macam bapak sama kakeknya Sunan Ampel, Sunan Gresik gara-gara datang dan mendakwah di daerah Ampel dan Gresik, bukan. Nama Bonang itu sendiri berasal dari nama sebuah alat musik tradisional khas Jawa yang terbuat dari besi dan kuningan macam apa namanya sih? Macam gamelan itu orang kayak gitu yang tengok di Google. Itu pernah namanya itu. Nah, alat musik ini yang digunakan oleh Sunan Bonang untuk berdakwah. Penggunaan alat musik Bonang sebagai media dakwahnya ini merupakan bentuk pendakwahan yang sangat kreatif kala itu. Di mana pada masa itu beliau menciptakan lagu-lagu berbahasa Jawa yang bernafaskan zikir, ayat-ayat Al-Quran hingga kisah-kisah para nabi. Sunan Bonang memang sengaja buat lagu-lagu tersebut dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk mengajarkan Islam dengan cara yang lebih menyenangkan. Dengan media syair atau lagu, otomatis masyarakat kan jadi lebih mudah mengingat gitu kan. Itu maksud beliau. Dan jangan tahu fakta menarik di sini, Wak. Aku yakin ini kalian semua yang pada nontonin aku ini pasti pernah menyanyikan salah satu syairnya Sunan Bonang. Tahu nggak Pak? Apa syairnya dia? Pernah pasti. Apa tuh Nak? Tonggo Ati. Dari populerkan kopi itu. Ah, itu dari Sunan Bonang tuh, Pak. Tonggo Ati. Ada 5 perkara nih dari Sunan Bonang tuh ya. Dari Sunan Bonang syair ini dibuat bahasa Jawa. Sama Bang Opi dibuat versi bahasa Indonesianya juga ya kan. Dari liriknya aja kita bisa melihat makna hidup yang mendalam. Obat hati yang ada 5 perkaranya. Tonggo Ati iku 5 perkaranya. Kabeh pisan maca Al-Qur'an maknane atau dengan baca Al-Qur'an, salat, berkumpul dengan orang soleh, berpuasa dan banyak berzikir. Itu dari Sunan Bonang.
400 Ya, itu ayo kan. main belum? Iya. Siapa tuh yang jawab? Terus memang dikenal sangat cerdas dan juga pemberani, Wak. Setelah beliau menguasai agama Islam, beliau pun ditempatkan di desa Granja, wilayah kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan sebagai pusat dakwahnya. Makanya beliau dijuluki Sunan Derajat. Nah, di wilayah tersebut awak Sunan Derajat pun mendirikan pesantren juga yang dalam waktu singkat berhasil membuat banyak orang berguru kepada beliau. Sama seperti kakaknya Sunan Bonang, Sunan Derajat ini juga mendakwahkan Islam dengan menggunakan media seni, yaitu melalui tembang-tembang Jawa dan juga seni pertunjukan wayang kulit. Selain dikenal kreatif, Sunan Derajat ini juga dikenal sebagai sosok yang berjiwa sosial tinggi, di mana beliau ini selalu membagikan makanan sebagai bentuk sedekah kepada para kaum fakir miskin. Sunan Derajat juga diketahui berdakwah sampai akhirnya beliau wafat pada tahun 1522 Masehi di kota Lamongan, Jawa Timur, dimakamkan di sana juga. Nah, lanjut ayo aku Wali Songo urutan kelima, yaitu Raden Paku yang juga dikenal dengan nama Sunan Giri. Nah, Raden Paku ini nggak melupakan. ada yang tahu Wali Songo berdakwah itu menggunakan apa? Cara apa? Ada yang ini sini pegang apa semua? Nanti aku transfer. Ayo. Wali Songo berdakwah menggunakan apa? Ada banyak cara. Ayo. Sebutin 5 deh, boleh. Ayo. Kalau pancing dulu boleh, tapi sampai cepat paling depan. Ayo. Wali Songo berdakwah menggunakan apa aja? Sebutin 5. Metodenya, Pak. Metodenya. Metodenya. Iya, metode dakwahnya. Tadi di awal disebutin kok. Ayo. Di awal disebutin. Ya. Ayo. Coba satu lagi. Satu lagi deh, satu lagi. Coba. Dari awal apa? Ya, nggak apa-apa. Jadi pesantren, budaya dan budaya, perkawinan, perdagangan, dan pendidikan sosial dan budaya. Mungkin segitu aja dari aku. Nanti selanjutnya